Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasanya saya akan mereview sedikit dua buku, yaitu buku The Story of Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Langsung saja, yaitu selanjutnya kita bahas pada hari ini yaitu mengenai buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran pada bagian bab 9, yaitu unifikasi bacaan Al-Quran. Pada poin-poin bab 9 ini terdiri dari dua, yaitu poin pertama asal-usul keragaman bacaan Al-Quran, dan poin yang kedua unifikasi bacaan Al-Quran. Baik, langsung saja saya akan sedikit mereview tentang buku ini. Pada poin pertama, yaitu asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran, atau dalam bahasa Inggrisnya Variations, yang artinya ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva, yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakritis, pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankan gagasan tentang latar belakang kemunculan variations semacam ini. Dalam kenyataannya, bukanlah hal baru di dalam Islam, sebagaimana dikemukakan Al-Jazairi Ibnu Abi Hasyim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran, karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam scriptio defectiva. Maka masyarakat di wilayah itu tetap mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang bersesuai dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuai dengan ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan di kalangan qurra'ah dari berbagai wilayah Islam. Selanjutnya, sebagian sarjana muslim menjelaskan pengertian sab'ah ahruf dengan al-abwab al-sab'ah, yang artinya 7 gerbang atau segi, yang dengannya Al-Quran turun. Ketujuh segi ini bertalian dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu, dan perumpamaan. Ketujuh segi itu juga diberi kandungan lain, yaitu perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan perumpamaan, penjelasan dan perumpamaan. Penjelasan ini sekalipun didasarkan pada beberapa riwayat, jelas bertabrakan dengan hadis-hadis tentang 7 ahruf yang menyiratkan perbedaan dalam pembacaan Al-Quran sebagai kemudahan bagi kaum muslimin.
lantaran ketidakmampuan mereka membacanya dalam satu huruf. Jika perbedaan di kalangan sahabat menyangkut hal-hal yang dijelaskan dalam kandungan abwab al-sab'ah, maka adalah mustahil bagi Nabi untuk menjustifikasi perbedaan-perbedaan tersebut, karena bisa berkontradiksi antara satu dengan lainnya. Yang halal bagi suatu bacaan bisa menjadi haram bagi bacaan lainnya. Yang diperintahkan bisa menjadi terlarang, yang muhkam bisa menjadi mutasyabih atau sebaliknya, dan seterusnya. Pemaknaan 7 ahruf berikutnya adalah 7 dialek atau lahjah yang berbeda, yakni dialek Quraisy, Huhaizil, Taqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Menurut penjelasan ini, jika ketujuh dialek tersebut berbeda dalam mengungkapkan suatu makna, maka Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafal yang sesuai dengan dialek tersebut. Tetapi bila tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran hanya diturunkan dengan satu lafaz. Sebagai ulama lain berpendapat bahwa pewahyuan dalam 7 dialek di makna Al-Quran secara keseluruhannya tidak keluar dari ketujuh dialek tersebut. Meskipun sebagian besar dalam dialek Quraisy, sebagian lain dalam dialek Huhaiz, dan seterusnya. Penjelasan semacam ini juga tidak cocok dengan riwayat Umar dan Hisham yang disitir di atas, karena keduanya adalah orang Quraisy yang tentu saja tidak perlu bertengkar atau berseberangan pandangan mengenai pembacaan Al-Quran dalam dialek mereka sendiri. Demikian pula jika dikatakan bahwa Al-Quran mencakupkan idiom-idiom dari dialek-dialek lain yang tidak terdapat dalam dialek Quraisy, maka hal ini akan bertabrakan dengan hadis yang mengungkapkan bahwa pewahyuan dalam 7 ahruf dimaksudkan untuk memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Quran. Lebih jauh, menurut suatu hadis yang diriwayatkan berdasarkan selanjutnya, poin yang kedua, yaitu unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran dengan eksisnya teks yang relatif seragam. Pembacaan Al-Quran yang dipijakkan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman, tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menjalin mushaf Utsmani, yakni Cryptio Defectiva, sebelum mencapai tingkat yang sempurna, keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Keragaman ini juga bisa dikaitkan dengan hafalan materi-materi Al-Quran lama yang ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf non-Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra, dan kemungkinannya baru bisa dicapai setelah adanya pergantian atau alih generasi. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf non-Utsmani dilanjutkan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, wafat 714. Informasi tentang introduksi penulisan tanda-tanda vokal ke dalam teks Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan Al-Hajjaj menyeratkan bahwa eksistensi teks konsonantan Al-Quran
dalam bentuk tertulis merupakan suatu kenyataan yang di atasnya dipijakan upaya-upaya penyeragaman bacaan. Selanjutnya, untuk butir pertama secara sederhana bisa dikatakan bahwa sudut pandang berbeda yang muncul dalam Islam tentang kemutawatiran proses transmisi 7 bacaan tersebut justru menunjukkan ketidakan konsensus dalam hal ini. Butiran kedua hanya merupakan argumen tentang kemutawatiran transmisi Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai resume buku rekonstruksi dan Al-Quran teks. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.